Sebelum kita mulai ke topik siklus hidup nyamuk dan cara pengendaliannya, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mengenal siklus hidup nyamuk. Beberapa nyamuk dapat menjadi vektor atau penyebar patogen penyebab penyakit ke manusia dan hewan. Kuman atau disebut juga virus dan parasit yang disebarkan nyamuk dapat membuat sakit. Namun, ada pula beberapa nyamuk yang suka menggigit, tetapi tidak menyebarkan kuman. Nyamuk jenis ini disebut nyamuk pengganggu. Meski banyak sekali jenisnya, secara umum siklus hidup nyamuk apapun sama, dimulai dari telur, hingga menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Mengenal siklus hidup nyamuk. Beberapa nyamuk dapat menjadi vektor atau penyebar patogen penyebab penyakit ke manusia dan hewan. Kuman atau disebut juga virus dan parasit yang disebarkan nyamuk dapat membuat sakit. Namun, ada pula beberapa nyamuk yang suka menggigit, tetapi tidak menyebarkan kuman. Nyamuk jenis ini disebut nyamuk pengganggu. Meski banyak sekali jenisnya, secara umum siklus hidup nyamuk apapun sama, dimulai dari telur, hingga menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Berikut ini penjelasan lengkap tiap tahapannya. Telur. Nyamuk betina dewasa biasanya bertelur di bagian dalam, dinding wadah yang basah dengan air, atau di atas permukaan air. Sekali bertelur nyamuk betina bisa mengeluarkan hingga 100 butir sekaligus. Telur nyamuk akan menempel pada dinding wadah dengan sangat kuat, seperti lem. Telur-telur ini juga dapat bertahan meski area sekitarnya mengering hingga 8 bulan. Jadi, hanya dibutuhkan sedikit air untuk menjadi tempat bertelurnya nyamuk betina. Siklus hidup nyamuk selanjutnya adalah larva. Larva muncul dari telur nyamuk yang menetas, tetapi hanya setelah permukaan air naik untuk menutupi telur. Artinya air hujan atau manusia yang menambahkan air ke wadah berisi telur akan memicu munculnya larva. Di tahap ini, larva biasanya akan hidup dengan memakan mikroorganisme di dalam air. Setelah molting sebanyak 3 kali, larva akan berkembang menjadi pupa. Pupa fase ini merupakan waktu istirahat atau jeda sebelum nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Sama seperti kepompong pada kupu-kupu, pada saat di dalam pupa nyamuk tidak membutuhkan makan ataupun minum. Untuk bertahan hidup akan muncul 2 antena ke permukaan yang berfungsi untuk pernapasan. Pupa biasanya akan berkembang sampai tubuh nyamuk terbang dewasa yang baru terbentuk muncul dari kulit kepompong dan meninggalkan air. Setelah nyamuk dewasa muncul, nyamuk jantan biasanya akan memakan nektar dari bunga. Sementara nyamuk betina menghisap darah manusia dan hewan, yang diperlukan untuk menghasilkan telur. Setelah makan, nyamuk betina dewasa akan mencari sumber air untuk bertelur lebih banyak. Agak berbeda dengan nyamuk lain, nyamuk Aedes aegypti tidak akan terbang terlalu jauh selama hidupnya. Nyamuk Aedes aegypti lebih suka tinggal di dekat manusia. Mereka dapat ditemukan di dalam rumah dan gedung, di mana tirai jendela dan pintu tidak digunakan atau pintu dibiarkan terbuka. Adapun 3 nyamuk yang paling berbahaya, yaitu Aedes aegypti, Anopheles, dan Culex. 1. Aedes aegypti. Salah satu jenis nyamuk dan bahayanya yang perlu Anda ketahui ialah Aedes aegypti. Nyamuk jenis ini bisa menyebabkan penyakit demam berdarah yang perlu segera Anda tangani. Aedes aegypti berwarna hitam pekat, dengan perut yang runcing dan memiliki 2 garis putih di punggung dan pita putih di kakinya. Hewan pengisap darah ini bisa menyerang Anda pada saat musim hujan atau ketika Anda berada di lingkungan yang lembab. 2. Anopheles. Anopheles merupakan salah satu jenis nyamuk berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit yang mudah menular dan menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderitanya akan merasakan gejala demam dan menggigil. Penyakit ini bisa sembuh jika segera ditangani. Nyamuk jenis ini biasanya berkembang di daerah rawa, maka dari itu Anda perlu berhati-hati dengan tetap menjaga diri agar terhindar dari gigitan nyamuk jenis ini. 3. Culex. Nyamuk Culex adalah jenis nyamuk yang hidup di perairan yang kotor seperti selokan dan biasanya keluar pada saat malam hari.
Salah satu bahaya jenis nyamuk ini ialah bisa menimbulkan kaki gajah. Untuk itu, bagi Anda yang tinggal di daerah yang dekat dengan sungai, atau banyak genangan air hujan, maka sebaiknya gunakan kelambu atau alat penangkap nyamuk, agar terhindar dari nyamuk jenis ini. 7 cara efektif mencegah gigitan nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menjaga kebersihan rumah hingga menggunakan produk anti nyamuk. Hal ini penting dilakukan agar Anda dan keluarga terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan bentol berwarna kemerahan di kulit dan terasa gatal. Tak hanya itu, sebagian jenis nyamuk juga dapat membawa virus, kuman, atau parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Inilah alasan mengapa Anda perlu melakukan langkah-langkah untuk mencegah gigitan nyamuk. 1. Gunakan produk pengusir nyamuk. Ada banyak jenis produk pengusir nyamuk yang tersedia di pasaran, seperti obat nyamuk atau raket listrik. Namun, dalam penggunaannya, Anda harus memperhatikan aspek keamanan, terutama jika ada bayi dan anak-anak atau penderita asma di rumah. Obat nyamuk bakar dan elektrik memang cukup efektif untuk mengusir nyamuk. Namun, asap dan bahan kimia yang terkandung di dalamnya berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan iritasi. Oleh karena itu, jauhkan diri Anda dan keluarga saat obat nyamuk menyala dan hindari menggunakan obat nyamuk saat tidur. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan raket listrik untuk membasmi nyamuk, baik di dalam maupun di luar ruangan. Alat ini aman digunakan karena bebas bahan kimia. Namun, jangan lupa untuk menjauhkan alat ini dari jangkauan anak-anak agar tidak tersengat listrik. 2. Pasanglah kelambu atau gunakan kipas angin. Anda bisa memasang kelambu di sekeliling tempat tidur untuk menghalau gigitan nyamuk. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kipas angin untuk mencegah nyamuk menempel dan menggigit kulit. 3. Pastikan tidak ada genangan air. Genangan air merupakan tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Oleh karena itu, pastikan tidak ada air yang menggenang dengan cara menutup wadah atau benda, seperti ember, kaleng bekas, dan sampah plastik. Untuk tempat penampungan air, seperti tangki air dan bak mandi, Anda bisa menaburkan larvasida agar jentik nyamuk tidak berkembang biak. 4. Bersihkan lingkungan sekitar rumah. Tak hanya di dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah juga penting dilakukan guna mencegah gigitan nyamuk. Oleh karena itu, sapu halaman rumah setiap hari serta pangkas rumput dan tanaman secara rutin. Selain itu, pasang kasa anti nyamuk di pintu dan jendela agar nyamuk tidak dapat masuk ke dalam rumah. 5. Gunakan aromaterapi pengusir nyamuk. Untuk menjauhkan diri dari gigitan nyamuk, Anda juga dapat menggunakan aromaterapi maupun tanaman pengusir nyamuk. Tak hanya itu, aromaterapi juga bisa menyegarkan dan mengharumkan ruangan. Beberapa jenis minyak esensial, seperti bunga lawang, serai, lavender, eukaliptus, lemon, dan jeruk, diketahui efektif untuk mengusir nyamuk tanpa bahan kimia. 6. Oleskan minyak atau lotion anti nyamuk. Untuk mencegah gigitan nyamuk, Anda bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Pilihlah lotion berbahan lembut, seperti picaridin dan minyak lemon eukaliptus. Setelah mengoleskan lotion anti nyamuk, jangan lupa untuk mencuci tangan agar lotion tersebut tidak tertelan atau menimbulkan iritasi pada mata. Selain itu, hindari penggunaan lotion pada anak di bawah usia 3 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta hindari penggunaannya di area wajah. Tak hanya lotion anti nyamuk, Anda juga bisa menggunakan minyak telon dan minyak kayu putih. Kandungan dan aroma yang dimiliki kedua jenis minyak tersebut dapat menjauhkan Anda dari gigitan serangga tersebut. 7. Bersihkan kulit setelah digigit nyamuk. Hindari menggaruk kulit yang digigit nyamuk walau terasa gatal. Menggaruk dapat menyebabkan luka pada kulit, sehingga memungkinkan masuknya bakteri penyebab infeksi. Akan lebih baik bila Anda segera membersihkan kulit yang digigit nyamuk dengan sabun yang lembut dan air hangat. Setelah itu, oleskan lotion kalamin untuk mengurangi rasa gatal.
Jika gatal yang dialami cukup parah, Anda bisa mengoleskan salep yang mengandung hidrokortison atau mengonsumsi obat antihistamin. Langkah untuk mencegah gigitan nyamuk juga dapat dilakukan dengan pengasapan fogging oleh petugas setempat. Cara ini biasanya dilakukan saat terjadi peningkatan kasus demam berdarah di suatu wilayah, misalnya sekolah, perkantoran, atau perumahan dan villa. Selain itu, Anda juga perlu menjaga kebersihan lingkungan dan membasmi sarang nyamuk, agar serangga ini tidak berkembang biak di sekitar rumah Anda. Lakukan beragam cara mencegah gigitan nyamuk seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk menghindari beragam penyakit yang bisa disebarkan oleh nyamuk. Jika Anda mengalami demam yang disertai lemas, nyeri otot, atau sakit kepala, segeralah periksakan diri ke dokter.